Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimanapun keadaan kita hari-hari ini, tetap kita intim dengan Tuhan. Tetap bersyukur, tetap kuat di dalam Tuhan. Yesus ada bersama dengan kita. Dia hanya sejauh doa. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu, berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Haleluya, 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 haleluya. Mari sama-sama katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Sebalia haleluya, 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 haleluya.
memuji-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau yang layak kami tinggikan, kami sanjung Tuhan, kami muliakan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang ajaib. Haleluya, haleluya, syakaramu, idalamaya syakaramaya se. Haleluya, worship you Lord Jesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih buat rahmat-Mu Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Kami bersyukur Bapa buat hari-hari ini Tuhan kami ada sebagaimana kami ada. Hanya karena anugerah-Mu, hanya karena kemurahan-Mu, hanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak pernah sendiri Tuhan. Engkau selalu beserta kami. Karena Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Engkau sangat peduli akan keadaan kami hari-hari ini Tuhan. Engkau lah kekuatan kami. Engkau lah sukacita kami. Engkau lah pengharapan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Biar kami tetap selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Hanya di dalam Engkau kami mendapat ketenangan Tuhan. Hanya di dalam Yesus Tuhan kami mendapat kekuatan yang baru. Hanya di dalam Yesus kami senantiasa memperoleh damai, sejahtera dan sukacita. Terima kasih ya Bapa. Berfirmanlah buat kami malam hari ini Tuhan. Karena firman-Mu itulah kekuatan kami. Firman-Mu adalah roti kehidupan bagi kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih, berbicaralah Kudus buat setiap kami. Urapi kami semua dengan roh hikmat dan wahyu. Untuk kami menerima kebenaran yang memerdekakan setiap kami. Kami buka hati kami lebar-lebar. Kami mau sambut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menyambut firman Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana kabar saudara saat ini? Kami sangat berharap saudara semua dalam keadaan baik, sehat, kuat, dan semangat, dan antusias dalam menjalani hari-hari hidup. Amin. Nah saudara, pandemi COVID-19 ini belum selesai. Dan banyak orang yang mengalami ketakutan yang luar biasa. Bahkan bukan hanya sekedar takut, tapi juga takut yang irasional. Fobia. Kemana-mana jauh. Saudara pernah baca atau dengar sebuah kabar yang cukup viral. Ada dua orang datang mau belanja ke supermarket. Mereka memakai perlengkapan APD secara lengkap. Dan ini menjadi tontonan yang luar biasa bagi orang-orang yang datang di supermarket itu. Kenapa itu bisa terjadi? Kalau mengalami ketakutan yang luar biasa. Saudara, ada seorang pria. Dia datang kepada seorang dokter psikiater untuk berkonsultasi sekaligus berobat tentunya. Kenapa? Karena pria ini mengalami gangguan, yaitu tiap kali dia mau istirahat berbaring di tempat tidur, dia selalu memiliki perasaan yang kuat
Kalau ada seseorang yang bersembunyi di kolong tempat tidurnya. Dan itu terjadi setiap kali dia mau tidur. Dan ini berlangsung berbulan-bulan. Akhirnya dia datang kepada dokter psikiater itu. Saudara, setelah berkonsultasi dengan sang dokter, dokter itu mendiagnosa, dan dokter itu mengambil kesimpulan bahwa sang pria mengalami kecemasan ganda. Yang pertama, kecemasan atau ketakutan karena takut tidur. Tidur kebablasan, takut orang yang ada di kolong tempat tidurnya itu bereaksi. Yang kedua, takut sama pencuri. Nah, ini yang satu namanya hipnofobia dan yang satu lagi kleptofobia. Ini komunikasi yang langka, kata dokter tersebut. Nah, akhirnya dokter itu memberikan resep obat untuk segera ditebus obat itu dan dimakan. Dan selain itu, sang dokter menyarankan agar sang pria berkonsultasi dengan dia seminggu sekali. Tentunya tidak gratis dan dengan bayaran yang cukup mahal. Dan sang pria itu oleh karena dia ingin mengalami kelepasan dari ketakutannya, fobianya yang luar biasa itu, agar dia bisa tidur, istirahat, karena di malam hari terutama, dia ikuti apa yang jadi saran dokter. Dan saudara, dia lakukan selama kurang lebih 2 bulan. Tapi setelah 2 bulan, dia tidak datang lagi kepada ke sang dokter itu. Padahal dia belum sembuh. Dia masih mengalami gangguan itu. Saudara, sang dokter penasaran kenapa pasien yang satu ini tidak datang-datang lagi kepada dia. Suatu ketika, sang dokter jumpa dengan sang pria ini di pusat perbelanjaan. Langsung sang dokter ini bertanya, gimana kabarnya? Bertanya, bagaimana dengan gangguan ketakutanmu? Sudah sembuh kah? Kok nggak datang-datang? Sang pria itu katakan bahwa dia telah sembuh. Nah, sang dokter penasaran siapa yang menyembuhkan dan bagaimana cara menyembuhkannya. Sang pria katakan, teman saya seorang tukang kayu telah menyembuhkannya. Nah, sang dokter tanya, bagaimana caranya menyembuhkannya? Dan sang pria itu katakan bahwa temannya itu yang adalah tukang kayu, suatu ketika datang ke rumahnya, membawa sejumlah peralatan pertukangannya, dan ketika masuk ke kamar langsung dipotongnya 4 kaki dari ranjang tidur. Dan setelah 4 kaki dari ranjangnya itu potongnya, dia malam itu bisa tidur tanpa ada ketakutan lagi. Kalau ada seseorang yang ada di bawah tempat tidurnya. Kenapa? Karena tempat tidurnya sudah tidak ada kolongnya lagi. Pertanyaan adalah, apakah sang pria itu benar-benar telah bebas dari ketakutan? Rasa takutnya begitu amat sangat yang irasional, fobianya? Tidak. Karena kalau sang pria itu menginap atau tidur di tempat lain atau di kamar atau di hotel di mana ada ranjang di bawah, di mana di bawahnya ada kolong, dia akan mengalami hal yang serupa lagi. Saudara, bagaimana caranya? Ini bicara tentang psikis. Dan ternyata, Bapak Ibu Saudara, hal yang serupa pernah dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Pada saat hari pertama di mana Yesus bangkit, murid-murid mengalami ketakutan begitu luar biasa. Nah, kita akan baca sama-sama di dalam Yohanes 20 ayat 19 dan 20. Dikatakan, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Terjemahan lama atau terjemahan lain dikatakan segala pintu terkunci, dikunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Nah, takut di sini bahasa aslinya adalah phobos. Nah, ternyata kata phobos dari bahasa Yunani ini muncullah kata fobia yang kita kenal atau kita pernah tahu fobia. Saudara, murid-murid itu begitu takut.
Tapi kata takut, phobos ini juga dari kata phobos ini muncul kata fobia. Kata phobos ini juga artinya selain takut juga adalah teror. Mereka mengalami teror yang membuat mereka jadi takut. Mereka begitu amat sangat takutnya sampai irasional. Di Alkitab tadi atau ayat tadi dikatakan pintu-pintu, segala pintu dikunci rapat. Kenapa? Mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Kalau saya baca sebelumnya, tidak ada indikasi bahwa orang-orang Yahudi mengejar semua pengikut Yesus atau murid-murid Yesus. Mereka begitu takut. Mungkin karena ada kabar-kabar, ada berita, ada, kalau zaman sekarang ada WA langsung japri kepada mereka, hati-hati lu, hati-hati. Mereka menjadi takut, was-was begitu rupa. Saudara, pada saat itu juga Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Dan Alkitab mencatat murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Wow. Ketika mereka melihat Tuhan, mereka bersukacita. Tentunya tidak ada lagi ketakutan. Atau ketakutan itu tersingkirkan lenyap oleh karena hadirnya sukacita diawali dengan damai sejahtera. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa kedatangan Yesus, kehadiran Yesus justru mendatangkan damai sejahtera bahkan sukacita? Ada dua hal. Yang pertama adalah karena Yesus adalah kebenaran. Pribadinya adalah kebenaran. Karena Yesus pernah katakan, dia pernah memproklamirkan dirinya, mendeklarasikan dirinya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku. Kata Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6. Dia pribadi yang adalah benar. Kalau kita mau mengenal kebenaran itu apa, itulah pribadi Yesus. Perbuatannya adalah benar. Perkataannya juga benar. Karakternya adalah benar. Dalam Yesaya 32 ayat 17 mengatakan seperti ini. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan Yesus, kalau kita mau hidup tenang, damai sejahtera, tentram, pastikan kita mendasari kehidupan kita di atas dasar kebenaran. Rumah tangga kita tenang, damai sejahtera. Memang ada beda-beda pendapat dengan istri, dengan suami, dengan orang tua, dengan anak, tapi segera selesai. Kenapa? Karena kita mendasari kehidupan kita, keluarga kita, kehidupan pernikahan kita dengan dasar kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Saudara, inilah alasan pertama, kenapa Yesus datang mendatangkan damai sejahtera, bahkan sukacita dan melenyapkan ketakutan. Sama seperti bagaimana kalau kita mengusir kegelapan, atau bagaimana caranya untuk menyingkirkan kegelapan kalau ruangan gelap. Cukup dengan kita menghadirkan terang. Bagaimana cara melenyapkan atau menyingkirkan ketakutan dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam perasaan kita? Hadirkan kebenaran. Hadirkan Yesus di dalam hatimu, hatiku, dalam pikiranmu, pikiranku. Amen. Yang kedua, kenapa kehadiran Yesus justru mendatangkan damai sejahtera, bahkan sukacita? Yang kedua, karena Yesus adalah kasih yang sempurna. Yesus Kristus itulah perwujudan kasih sejati. Yesus menunjukkan
tangannya kepada murid-muridnya yang berlubang paku. Bukti dia mengasihi mereka. Sekalipun murid-muridnya pada saat Yesus ditangkap di Getsemani, di Taman Getsemani, murid-muridnya sejak itu mulai pada melarikan diri, menyelamatkan diri masing-masing. Padahal saat itu Yesus secara manusia dia membutuhkan kehadiran sahabat-sahabatnya. Tapi Alkitab mencatat semua muridnya lari meninggalkan dia. Bahkan ada muridnya yang tega-teganya mengkhianati dia. Salah seorang dari antara mereka yang mengkhianati Yesus adalah Yudas Iskariot. Tapi Yudas Iskariot ketika menyadari bahwa dia telah berbuat dosa yang begitu fatal, menjual gurunya, dia bunuh diri. Namun ada seorang lagi yang telah mengkhianati Yesus, mengingkari Yesus. Dia adalah Simon Petrus. Dan saya sangat yakin pada saat murid-murid berkumpul di tempat itu dalam keadaan ketakutan, termasuk dalamnya adalah Simon Petrus, Yesus saat itu tidak menyinggung tentang pengkhianatan Petrus. Yesus tidak menyinggung tentang bagaimana murid-muridnya lari meninggalkan dirinya. Tapi Yesus datang langsung katakan, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, Yesus menunjukkan dirinya bahwa dia tetap mengasihi murid-muridnya. Saudara tahu bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah berhenti mengasihi saudara dan saya. Kasihnya sempurna. Dia menerima saudara dan saya apa adanya. Dan wujud kasihnya adalah dia tetap menyertai saudara dan saya. Dia genapkan apa yang dia pernah firmankan kepada murid-muridnya. Bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan murid-muridnya. Dia menunjukkan pribadinya yang mengasihi. Dan di dalam kata kasih ada unsur yang namanya setia. Orang yang mengasihi pasti setia. Dan Yesus tidak pernah meninggalkan murid-muridnya. Justru pada saat murid-muridnya dalam keadaan ketakutan begitu amat sangat, Yesus datang dan membebaskan murid-muridnya dari ketakutan. Hal yang sama saya ingin sampaikan, bahwa Yesus Kristus saat ini dia juga datang ke rumah tanggamu. Dia ada di rumah tanggamu, dia ada begitu dekat dengan saudara. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana murid-muridnya bisa mengalami damai sejahtera dan sukacita? Murid-muridnya dikatakan ketika mereka melihat Tuhan, mereka bersukacita. Saya temukan ketika Yesus datang, murid-murid tidak menolak Yesus, bahkan menyambut Yesus dan membiarkan Yesus berada di tengah-tengah mereka. Ini menunjukkan bahwa yang pertama, kalau kita mau mengalami damai sejahtera dan sukacita yang tidak bisa diberikan oleh siapapun, termasuk oleh dunia, kita sambut Yesus dan kita terima Yesus dan kita posisikan Yesus, tempatkan Yesus sebagai pusat kehidupan saudara dan saya, pusat kehidupan rumah tangga saudara dan saya, pusat kehidupan bisnis saudara, pekerjaan saudara, masa depan saudara dan saya, pelayanan kita. Yesus datang berdiri di tengah-tengah mereka supaya Yesuslah yang menjadi fokus utama bagi mereka semua. Dan mulai saat itu, biarlah
Yesus menjadi fokus utama bagi murid. Biar saat ini juga saya selaku hamba Tuhan, saya katakan, jadikanlah Yesus Kristus sebagai fokus utama saudara dan saya, sebagai dasar utama kehidupan saudara dan saya. Yesus Kristus, pribadinya dan firman-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita akan masuk di dalam doa syafaat. Saudara, kita telah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari kita meresponi firman Tuhan dan mengangkat iman kita di hadapan Tuhan dengan mendeklarasikan sebuah pujian. El Shaddai, Dia Allah yang Maha Besar. Tak usah ku takut, Allah menjagamu. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Terima kasih. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai.
letakkan tanganmu di dada. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Mari satukan hatimu, angkat imanmu di hadapan Tuhan. Dia Allah El Shaddai. Dia Allah Maha Besar, lebih besar dari masalah yang sedang kita hadapi hari-hari ini di tengah-tengah bangsa kita Indonesia. Mari percayalah kepada Tuhan. Terletakkan pengharapanmu di dalam Yesus, karena pengharapan di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudaraku sejemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh jemaat GBI Hosana, Tuhan memberkatimu dimanapun engkau berada saat ini. Tuhan memberi kekuatan yang baru. Tuhan menyertai engkau. Tuhan memberikan kesehatan. Tuhan melimpahkan berkat yang dari surga. Berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub. Berkat jasmani, jiwani, dan rohani yang menopang kehidupanmu sampai saat-saat yang masa yang telah Tuhan tetapkan berlalu. Engkau tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Damai, sejahtera, dan sukacita Roh Kudus senantiasa menguasai hati dan pikiranmu, sehingga engkau tetap terkoneksi dengan Tuhan. Engkau tetap hidup bergaul intim dengan Tuhan. Engkau tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat GBI Hosana, dari anak-anak yang kecil sampai yang lanjut usia, dengan berkat yang baru daripada Tuhan setiap hari. Karena kasih setiamu tidak pernah berkesudahan, rahmatmu tak pernah habis-habisnya, selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menuntun kami seperti Engkau menuntun bangsa Israel berjalan di padang gurun. Engkau menaungi setiap kami dengan tiap awan dan tiap api Tuhan. Berkat-Mu Engkau curahkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan kami melihat pemeliharaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Kami tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Terima kasih Engkau memberikan kami kesehatan yang prima untuk kami tetap bisa menangkal setiap penyakit apapun dalam lewat tidak akan menembus kepada tubuh kami, karena tubuh kami adalah baik Allah. Roh Allah tinggal diam di dalam tubuh kami. Tidak ada tempat buat sakit penyakit di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan segala sakit penyakit kami Tuhan. Kami mau deklarasikan saat ini dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit sudah disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus, yang kekurangan diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah Jehovah Jireh bagi hidup kita semua. Terima kasih Engkau yang Tuhan memberikan shalom, damai, sejahtera kepada seluruh jemaat yang dalam keadaan khawatir, cemas, dan takut hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati setiap pengusaha-pengusaha yang ada di gereja lokal kami dengan berkat yang berlimpah-limpah, sehingga seluruh karyawan-karyawatinya tidak ada yang di PHK Tuhan. Bahkan Tuhan memberkati seluruh pengusaha di gereja lokal kami untuk memelihara kehidupan daripada karyawan-karyawati yang dipekerjakannya Tuhan. Terima kasih, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan memberkati pengusaha-pengusaha di gereja lokal kami dengan berlimpah-limpah, sehingga mereka tidak sanggup menampungnya, dan mereka dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang, bagi jemaat Tuhan, bagi gereja lokal, bahkan bagi bangsa ini Tuhan sedang mengalami keterpurukan Tuhan. Terima kasih Engkau yang menjadikan jemaat GBI Hosana, pengusaha-pengusaha di tempat kami Tuhan, menjadi history maker buat bangsa kami hari-hari ini Tuhan, menyebarkan, membagikan kasih Tuhan. Terima kasih apa-apa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar seluruh jemaat GBI Hosana terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah yang benar, bahwa seluruh jemaat-Mu mengalami Engkau hari-hari ini Tuhan, ketika mereka bersekutu dengan Engkau di dalam mesbah keluarga Tuhan, di dalam perenungan akan firman Tuhan, ketika mereka memuji, menyembah Tuhan, mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan, karena perjumpaan dengan Engkau itulah yang mengubah hidup kami, bahwa perjumpaan pribadi dengan Engkau itulah yang menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, untuk kami tetap bertahan melewati musim kehidupan ini Tuhan, karena Engkau Allah yang setia, Engkau yang berfirman buat kami, dan Engkau yang menggenapi setiap janji-Mu kepada setiap kami Tuhan. Ya ratakarama syandara laba. Terima kasih ralaba takura laba ralaba ralaba sanda. Terima kasih Rabatakuria Sangkuria Labashadara Laba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat seluruh pengerja dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja lokal kami, dari gembala sidang dan seluruh hamba-hamba Tuhan, bahkan pengerja-pengerja tanpa terkecuali, semuanya tetap ada di dalam pengurapan Allah yang khusus melayani dan lewat online service Tuhan. Kami semua dipakai oleh Tuhan dengan keurapan dan kuat kuasa Roh-Mu, sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan semata-mata untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Lewat pelayanan online service, banyak orang yang diberkati, banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan, bahkan tidak ada yang mustahil lewat online service
GB Hosana ini banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan bagi Tuhan. Ada pemberitaan Injil Kristus masuk kepada setiap jiwa-jiwa yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih, ada damai sejahtera yang dilepaskan, ada sukacita, ada kekuatan, ada basyada karalaba sandaralaba, ada berkat-berkat ilahi yang dialirkan Tuhan lewat pelayanan online service daripada GB Hosana ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang memberi roh kesatuan buat seluruh pengerja hamba-hamba Tuhan untuk berada di dalam kegerakan-Mu Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, bahwa kami terus semua berlari-lari kepada tujuan, yaitu panggilan ilahi di dalam Yesus Kristus bagi setiap kami Tuhan. Dan tidak ada rencana-Mu yang gagal buat gereja lokal kami, buat semua hamba-hamba Tuhan, bahkan seluruh jemaat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami kembali mengadakan iman kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, kami merasakan apa yang bangsa kami rasakan Tuhan. Kiara masyada karaba, kiara basandora labata karalaba. Jadikan kami pribadi-pribadi yang senantiasa bersyafaat bagi bangsa ini Tuhan, memperhatikan kepentingan orang lain juga, minimal lewat doa-doa kami Tuhan setiap malam Tuhan. Kami mengangkat doa kami malam hari ini untuk bangsa kami Tuhan, memberkati bangsa kami terutama dengan anugerah keselamatan Tuhan. Biar setiap lutut bangsa kami akan bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan atas bangsa Indonesia. Diberkati bangsa Indonesia dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Diberkati bangsa Indonesia dengan pemulihan kesehatan buat seluruh rakyat Indonesia. Diberkati bangsa Indonesia dengan ekonomi yang dipulihkan oleh Tuhan hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, buka jalan Tuhan buat Bapak Presiden kami dengan hikmat yang daripada Tuhan untuk mengambil kebijakan yang tepat untuk kepentingan rakyat Indonesia Tuhan. Diberkati semua rakyat Indonesia dengan kesehatan yang prima Tuhan. Kami mau berkata dengan iman kami saat ini di dalam nama Yesus, orang-orang yang disembuhkan lebih banyak daripada orang-orang yang terpapar oleh COVID-19 ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, kami akan melihat pertobatan massal terjadi di bumi Indonesia pasca dari COVID-19 ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih bahwa kami ada di dalamnya Bapa. Jadikan kami kepanjangan tangan-Mu Tuhan, jadikan kami kepanjangan kasih-Mu bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih kerajaan Allah ditegakkan di bumi Indonesia dan kehendak Bapa yang jadi. Gereja Tuhan bangkit menjadi garam dan terang, menjadi mercusuar bagi bangsa ini Tuhan. Bersyafaat bagi bangsa ini, merendahkan diri di bawah kaki-Mu Tuhan, berbalik daripada jalan-jalan kami yang jahat. Kami bertobat dan kami akan melihat pemulihan terjadi di tengah-tengah bangsa kami, pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan atas bangsa kami Tuhan segera terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala kemustahilan Tuhan ubahkan jadi keajaiban. Tuhan memberkat semua tim medis yang berada di garis depan, para dokter Tuhan, para perawat Tuhan, para petugas keamanan Tuhan, petugas kebersihan Tuhan yang ada di garis depan melayani masyarakat Indonesia. Jadikan mereka tetap kuat di dalam Engkau, biar mereka tetap terlindung Tuhan dari wabah ini Tuhan, di dalam nama Tuhan, supaya mereka bisa melayani dengan maksimal dan menjadi berkat bagi seluruh rakyat Indonesia yang mengalami sakit virus corona, mengalami sakit hari-hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami memberkati bangsa kami Tuhan dengan anugerah Tuhan yang melimpah-limpah. Terima kasih ya Bapa. Kerajaan Allah sudah ditegakkan di gereja lokal kami, di bangsa kami, bahkan di dalam kehidupan keluarga kami, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memeteraikan semua doa kami Tuhan dengan ucapan syukur. Haleluya, glory. El Shaddai Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah.
El Shaddai, El Shaddai. Mari kita akan sambut berkat, doa berkat malam hari ini dengan menengadahkan kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. Tuhan melindungi saudara semua. Amin. Tuhan senantiasa menyinari saudara dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Amin. Tuhan senantiasa menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberikan damai sejahtera. Amin. Kasih Allah Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali Yes. menjemput kita semuanya. Dalam nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.